dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja yang terjebak di ruangan kecil yang penuh dengan telepon. Nama remaja itu Rez. Tiba-tiba, salah satu telepon yang memiliki tempelan catatan kecil mulai berdering. Dia otomatis mengangkat telepon itu dan tiba-tiba terdengar suara otomatis yang memberinya jawaban, "Selamat, Anda telah mendapatkan Royal Flush." Dan saat dia berusaha memahami apa yang sedang terjadi, semua telepon mulai berdering dan mengatakan hal yang sama. Tiba-tiba, air mulai mengalir keluar dari telepon dan memenuhi ruangan. Saat dia melihat ke atas, dia melihat sebuah toilet yang menempel di dinding. Dia akhirnya menyadari, maksud dari pesan itu adalah harus menyilam toilet. Jadi, dia pun mulai memanjat dinding dengan bantuan telepon. Tapi saat tiba di atas, dia menyadari kalau tuas dari toilet itu tidak ada. Mencoba tenang, dia pun kembali membaca catatan sebelumnya. Sebuah ide pun muncul. Dia kembali menyelam ke bawah dan menggunakan salah satu telepon untuk menghubungi nomor tersebut. Dan ya, rencananya berhasil karena telepon itu kemudian memperlihatkan tuas yang hilang sebelumnya. Dia pun ke atas dan segera menyiram toilet hingga airnya surut kembali. Terungkap bahwa semua itu hanyalah permainan game virtual reality atau VR. Dan saat ini dia sedang berada di pusat e-sport dikelilingi oleh pemain profesional lainnya. Kembali ke rumah, dia kemudian makan malam berdua dengan ayahnya yang bernama Chris. Dia sangat akrab dengan ayahnya dan mereka hanya tinggal berdua setelah ibu Rez meninggal. Tiba-tiba, lampu ruangan mulai berkedip dan mengalami konsleting. Ternyata semua listrik di kota mengalami pemadaman secara serentak karena adanya konsleting. Dan semua barang elektronik yang terhubung dengan aliran listrik meledak. Sang ayah menganggap kalau kota mengalami pemadaman biasa. Tapi Rez tidak menganggap demikian karena sinyal telepon juga ikut terputus dari dunia luar, sehingga tidak mendapatkan informasi akibat pemadaman ini. Untungnya nih, iPad dia masih selamat karena tidak sedang dicas. Jadi, mereka pun melihat foto kenangannya bersama dengan ibu bersama-sama. Pada tengah malam, Rez mendengar suara aneh dari bengkel dan memutuskan untuk memeriksanya. Tanpa membangunkan ayahnya, dia diam-diam berjalan keluar menggunakan lentera dan memasuki bengkel. Di sana, dia menemukan sebuah buku bernama Radio Flash. Ternyata, ruangan itu bekas bengkel kakeknya, Frank, yang sudah lama pindah ke pegunungan bertahun-tahun yang lalu. Dia pun membuka kain yang menutupi meja dan melihat alat komunikasi radio milik kakeknya. Karena sudah lama terbengkalai, dia pun mencoba merakit kembali radio tersebut dengan harapan dapat terhubung dengan kakeknya. Dan ya, usahanya tidak mengkhianati hasil karena radio tersebut berhasil diperbaiki dan terhubung dengan kakeknya. Sang kakek mengetahui pemadaman yang terjadi di sana dan menganggap kalau itu semua dampak misterius dari ledakan radio flash. Jadi, kakeknya pun meninggalkan pesan untuk menghubunginya kembali besok bersama dengan anaknya. Karena waktu mereka tidak banyak, dia ingin mereka mengungsi ke pegunungan tempat dia tinggal sebelum keadaan semakin kacau karena pemadaman listrik yang tidak tahu sampai kapan. Sebelum mengakhiri panggilan, dia juga memberikan Rez denah menuju tempat dia tinggal. Keesokan paginya, dia memberitahu ayahnya tentang berita yang didapatnya. Pada awalnya, Chris menolak untuk pergi ke tempat Frank dan menganggap kalau dia nih gila. Tapi putrinya terus memaksa, jadi dia pun memutuskan untuk menelpon ayahnya. Mereka pun ke gudang dan Rez memulai transmisi radio kembali. Setelah itu pergi, Chris dan Frank memulai percakapan. Awalnya lelaki tua itu mencoba memberitahu penyebab pemadaman listrik karena efek dari EMP atau radio flash. Dia juga memperkirakan nih akan terjadi kekacauan di kota karena sebuah kebutuhan pokok akan menjadi langka dalam 3 hari. Jadi satu-satunya pilihan yang aman adalah tinggal bersamanya di pegunungan. Chris pun akhirnya percaya dan memutuskan untuk pergi. Bersama dengan anaknya, dia pun mulai mengemasi barang-barang mereka. Sementara itu, situasi di luar mulai memburuk. Para polisi berusaha menenangkan warga yang mulai protes atas pemadaman yang terjadi. Sementara itu, Chris dan Rez memulai perjalanan mereka dengan mobil.
Sebelum pergi, mereka singgah di satu-satunya minimarket yang buka untuk membeli persediaan. Tapi, menyaksikan keadaan yang ricuh di sana, mereka pun memilih meninggalkan lokasi dan melanjutkan perjalanan. Tapi sayangnya, perjalanan mereka terhambat di tengah jembatan karena terjadi kecelakaan. Seorang wanita meninggal di tempat dan ini disaksikan oleh Res. Sementara itu, kesabaran semua orang semakin menipis. Dan seorang pengendara motor menabrakkan kendaraannya pada mobil yang membentang hingga membuka jalan. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Pada malam harinya, Res tiba-tiba terbangun dan menyadari kalau mereka telah salah jalan. Hal ini membuat perhatian Chris teralihkan dari jalan dan menyebabkan dia secara tidak sengaja kehilangan kendali mobil dan terjadilah kecelakaan hingga memasuki hutan. Untungnya, mereka berdua selamat dan kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Melihat ayahnya yang kesulitan berjalan, dia pun menyarankan untuk beristirahat sebentar. Reis pun akhirnya menyadari kalau ayahnya mengalami luka dalam yang cukup parah. Tapi sang ayah berusaha meyakinkan kalau dia nih baik-baik saja. Tapi perkataan itu hanyalah khayalan karena keadaannya semakin parah. Sebelum kehilangan kesadaran, dia pun meminta anaknya untuk mencari pertolongan. Tanpa membuang waktu, dia pun berlari secepat mungkin dan berhasil menemukan sebuah rumah petani yang bernama Glenn. Glenn tidak tega dan dia pun memutuskan untuk menolong dan membawa mereka ke rumahnya. Sayangnya pertolongan sudah terlambat dan Chris pun menghembuskan nafas terakhirnya. Res sangat terpukul karena orang tua satu-satunya juga telah tiada. Di hari yang sama, Glenn pun membantu pemakaman ayahnya dan melakukan penghormatan terakhir. Keesokan harinya, Glenn pun memutuskan untuk mengantarkan Ray sampai di rumah kakeknya dan memulai perjalanan menggunakan mobilnya. Di sisi lain, Frank yang khawatir memutuskan untuk mencari keberadaan mereka berdua. Di tengah jalan, dia menemukan lokasi kecelakaan dan menemukan sepotong kain bekas darah yang sudah kering. Mengikuti jejak yang mereka tinggalkan, dia akhirnya sampai di rumah pertanian Glenn. Tapi sayangnya rumah itu sudah kosong. Di luar, dia menemukan baju bekas Chris di samping makam dan menyadari kalau anaknya telah tiada. Tapi dia tidak mempunyai waktu untuk berduka karena cucunya Res harus ditemukan. Kembali ke Glenn dan Res, di tengah jalan mobil mereka dihambat oleh seorang pria yang meminta bantuan. Untuk memastikan keamanan Res, dia pun memintanya untuk bersembunyi di belakang. Dan ternyata firasatnya benar, pria itu membunuh Glenn untuk mencuri mobilnya. Sementara Res yang melihat itu semua berusaha menyembunyikan keberadaannya. Pria itu melanjutkan perjalanannya dengan mobil Glenn dan berhenti di sebuah bengkel dengan tujuan ingin mencuri bensin. Tapi tiba-tiba seorang pemburu datang dan menembaknya. Sementara Res menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Tapi sayangnya pemburu itu menyadari keberadaannya dan segera menangkapnya. Ternyata pria itu membawa dia ke rumahnya. Dan seorang wanita tua mengklaim kalau dia telah memasuki wilayahnya. Sementara itu, di sisi lain Frank menemukan mayat Glenn tergeletak di tengah jalan. Dia menyadari kalau pria ini adalah pemilik rumah pertanian tadi. Dan hal ini membuatnya semakin khawatir atas keselamatan cucunya. Di sisi lain, saat makan malam wanita itu memperkenalkan Res pada keluarganya. Pembunuh tadi adalah putranya yang bernama Billy dan cucunya yang pemalu bernama Quinn. Setelah perkenalan, Res menjelaskan alasan kenapa dia bisa sampai di sini. Dia juga menegaskan tidak bisa tinggal di sini lebih lama karena kakeknya pasti sangat khawatir. Tapi wanita tua itu tidak bersimpati. Dia malah memaksanya untuk tinggal di sini dan mengurungnya di loteng pada malam hari. Tidak punya pilihan lain, dia pun berusaha melarikan diri saat semua orang tertidur. Tapi sayangnya wanita tua itu melihat Res melarikan diri dan segera menyuruh Billy untuk mengejarnya. Res yang apes pun berhasil ditangkap dan dibuat pingsan. Keesokan paginya saat tersadar, dia sudah dikurung dalam sebuah karung yang digantung di tengah hutan. Dan seekor beruang berusaha merobek karung itu. Di saat yang kritis, Billy datang dan menembak beruang itu. Sepertinya dia sengaja nih memberikan pelajaran dan menggunakan Res sebagai umpan untuk menangkap beruang. Setelah kejadian itu, dia mengurung Res di sebuah ruangan kecil untuk introspeksi diri.
Beberapa hari kemudian, wanita tua itu kembali mengajaknya berbicara. Dia berusaha meyakinkannya untuk tetap tinggal dan berencana untuk menjodohkannya dengan salah satu putranya. Tapi Res tetap menolak dan memilih untuk dikurung daripada menikahi salah satu maniak itu. Marah, wanita itu kembali mengurung dia di ruangan terkunci dan kali ini kedua tangan dan kakinya diikat sebagai hukuman. Tidak putus asa, dia kembali mencoba untuk melepaskan ikatannya dan berhasil. Namun, dia tidak tahu cara untuk keluar dari ruangan ini. Pada saat yang bersamaan, Queen mengintip dari atas untuk melihat keadaannya. Res tahu dia nih bersimpati padanya. Jadi, dia berusaha memanfaatkan kelemahan itu. Dia berusaha meminta bantuan Queen dan mengajaknya kabur bersamanya. Queen yang sudah muak dengan semua penganiayaan yang dilakukan ayah dan neneknya pun setuju. Jadi dia pun membantunya keluar dari ruangan itu dan kabur dari sana bersama-sama. Keesokan paginya, Billy yang mengetahui kalau mereka berdua melarikan diri bersama-sama nih, segera mengikuti jejak yang ditinggalkan mereka berdua dan berusaha mengejarnya. Sementara itu, Res dan Queen yang berhasil dalam pelarian mereka berhenti sementara untuk istirahat. Queen mencari buah-buahan untuk dimakan, setelah itu melanjutkan perjalanan kembali. Sementara itu, perlahan tapi pasti, Billy berhasil mengikuti jejak mereka. Dan ketika mendengar langkah Billy, mereka kembali melanjutkan perjalanan secepat mungkin. Karena tidak hati-hati, Queen secara tidak sengaja tergelincir dan hampir jatuh ke jurang. Untungnya, Res menyelamatkannya dan kini hubungannya semakin dekat. Saat melewati sebatang pohon, Billy melihat keberadaan mereka dan berusaha membidiknya. Untungnya itu meleset. Karena ketakutan, mereka pun segera melarikan diri dan berusaha bersembunyi di sebuah danau. Menyadari tidak berhasil melarikan diri, mereka pun menenggelamkan diri di air untuk bersembunyi. Setelah Billy lewat, mereka pun segera melarikan diri ke arah yang berlawanan. Tapi karena Billy seorang pemburu yang berpengalaman, dia menyadari keberadaan mereka di belakangnya dan kembali melakukan pengejaran. Sadar tidak bisa melarikan diri, Queen pun memutuskan nih untuk menghadangnya. Sementara Res bersembunyi di balik batu. Terjadilah pertengkaran yang hebat antara ayah dan anak. Selama proses itu, pistol Billy secara tidak sengaja terjatuh di dekat Res. Pada awalnya dia ragu untuk menggunakan pistol itu, tapi saat melihat Queen akan dipukul sampai mati, dia pun memberanikan diri dan berusaha membidik Billy dan berhasil menghabisinya dengan satu tembakan. Namun terungkap yang menembak Billy dan menyelamatkan nyawa mereka adalah kakeknya Frank. Dia berhasil menemukan keberadaan mereka dengan suara tembakan Billy sebelumnya. Lega, Res pun berlari ke arah kakeknya dan memeluknya sambil menangis. Scene kemudian beralih ke beberapa tahun kemudian. Sekarang, Res tinggal bersama kakeknya di pegunungan dan Billy juga ikut bersama mereka. Sementara itu dunia masih menderita akibat efek dari radio flash. Tapi mereka tidak terpengaruh karena semua yang dibutuhkan untuk bertahan hidup tersedia dan berlimpah di hutan. Film diakhiri dengan Queen yang fokus saat membuka laptop Res dan melihat beberapa pesan dari teman-temannya yang membahas tentang pemadaman listrik yang akan segera berakhir.